KKN tematik arsitektur merupakan salah satu bentuk BKP-MBKM melalui model pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung atau disebut dengan experiential learning dari permasalahan-permasalahan yang nyata dan sesuai dengan konteks masyarakat. KKN tematik arsitektur terbagi menjadi 4 program kerja, yaitu Pelestarian Arsitektur Kalimantan Barat, Program Perencanaan dan Pengembangan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa. Dalam melaksanakan KKN tematik arsitektur, lokasi yang ditetapkan berada di Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Desa Pal 9 ini memiliki wilayah seluas kurang lebih 35,77 km persegi yang terdiri dari 5 dusun, 18 RW, dan 121 RT. Kelima dusun tersebut adalah Dusun Puring, Dusun Angsana, Dusun Perindung, Dusun Kenanga, dan Dusun Turih. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejarawan Bapak Andi Sofian, terbentuknya Desa Pal 9 diawali dengan pembukaan lahan oleh bangsawan Bugis yang berupa lahan pertanian. Peristiwa tersebut menjadi faktor terbentuknya permukiman suku Bugis pada Desa Pal 9. Kedatangan suku Bugis ke Kalimantan diawali oleh orang Wajo yang keluar dari tanah Sulawesi dan berhadapan dengan Malaka pada tahun 1566. Para bangsawan Bugis yang datang membangun rumah tinggal yang berada di Desa Pal 9. Rumah bangsawan dapat dibedakan dari adanya gertak di depan rumahnya, dikarenakan orang Belanda hanya memperbolehkan para bangsawan atau orang terpandang saja yang dapat memiliki jembatan. Pola permukiman yang berada di Desa Pal 9 dahulunya berorientasi pada sungai, dikarenakan sungai sebagai jalur utama transportasi. Kegiatan pertama, Arsitektur Kalimantan Barat. Di Desa Pal 9, terdapat beberapa rumah Bugis yang kami lakukan identifikasi dan dokumentasi. Rumah pertama yaitu Rumah Bapak Haji Muhammad Mansyur. Rumah ini berlokasi di Jalan Polsek Sungai Kakap. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah ini berdiri pada tahun 1902. Rumah ini merupakan salah satu rumah tradisional bangsawan Bugis. Fungsi utama dari bangunan ini adalah sebagai tempat tinggal. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga merupakan tempat mengadakan upacara pernikahan dan tempat pengajaran ilmu agama Islam. Pada bagian tengah, difungsikan sebagai area keluarga dan kamar tidur, di mana hanya anggota keluarga saja yang diperbolehkan masuk. Wadai pada rumah Pak Mansyur terbuat dari kayu dan kaca yang diletakkan antara kamar tidur dan ruang tengah sebagai pembatas. Progres kegiatan. Rumah Pak Habibie.
Rumah ini berlokasi di Jalan Polsek Sungai Kakap. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah ini berdiri pada tahun 1900-an. Fungsi dari rumah ini adalah sebagai rumah tinggal. Selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga berfungsi sebagai tempat mengadakan kegiatan tradisi naik ayun dan hitanan. Rumah ini memiliki bentuk persegi dengan bangunan terbagi menjadi dua masa bangunan, yaitu bangunan utama dan bangunan pelengkap. Terdapat dua kamar tidur pada rumah ini, dan pada kamar tidur depan terdapat kuadai sebagai pemisah antara ruang keluarga dengan kamar tidur. Rumah Pak Ismail. Rumah ini berlokasi di Jalan Sungai Raya Kakap. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah ini berdiri sejak tahun 1816. Proses pembangunan rumah ini menggunakan material yang berasal dari 3 pohon besar. Pembangunan rumah ini memakan waktu 1 tahun. Rumah ini memiliki fungsi sebagai rumah tinggal. Selain itu, juga digunakan sebagai acara keagamaan. Rumah Pak Ismail berbentuk rumah panggung yang memiliki tata ruang yang sederhana. Pada bagian depan, terdapat teras dan ruang tamu yang biasa digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu. Bagian tengah, terdapat ruang keluarga dan kamar tidur, di mana hanya anggota keluarga saja yang diperbolehkan masuk. Terdapat kuadai pada rumah ini dengan ukuran 3,27 kali 3,22 meter. Progres kegiatan. Rumah Ibu Munirah. Rumah ini berlokasi di Jalan Polsek Sungai Kakap. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah ini berdiri sejak tahun 1940 dengan usia bangunan sekitar 82 tahun. Proses pembangunan memakan waktu kurang lebih 1 tahun.
Rumah ini memiliki fungsi sebagai rumah tinggal. Selain rumah tinggal, rumah ini juga dapat difungsikan sebagai tempat acara keagamaan. Rumah ini memiliki bentuk dasar persegi dengan bangunan terbagi atas dua masa bangunan, yaitu bangunan utama dan bangunan pelengkap. Bangunan pelengkap terdiri dari dapur, kamar mandi, dan 2 kamar tidur. Salah satu kamar tidur di bangunan utama terdapat wadai sebagai pemisah dengan ruang keluarga. Kegiatan kedua yaitu program perencanaan dan pengembangan desa. Program kerja ini terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu perancangan pasar parit gadoh, perancangan edu-wisata desa PAL 9, dan perancangan gapura di desa PAL 9. Rancangan pasar parit gadoh dilaksanakan dengan tujuan untuk membuat pasar tersebut menjadi lebih fresh dan lebih bersih. Adapun kegiatan yang dijalankan adalah merancang kembali warna yang digunakan pada pasar parit gadoh. Pewarnaan yang digunakan adalah warna yang cerah sehingga pasar tersebut terkesan lebih rapi dan lebih bersih. Kegiatan perencanaan edu-wisata yang berada di desa PAL 9 berupa perancangan dengan konsep wisata alam yang memanfaatkan potensi-potensi dari desa PAL 9. Edu-wisata yang dirancang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu terdapat area dagang, area taman, area restoran, area edukasi petik buah, dan area outbound. Perancangan ini didasarkan dari potensi yang terdapat di desa PAL 9, seperti buah-buahan. Perancangan gapura di desa PAL 9 terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gerbang selamat datang, gerbang pasar parit gadoh, dan gerbang selamat tinggal. Ketiga gerbang ini memiliki bentuk yang mirip dan konsep yang sama. Konsep dari ketiga gerbang ini diambil dari ciri khas desa PAL 9, yaitu berupa suku yang mendiami desa tersebut, yakni suku Bugis. Kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat Desa PAL 9. Program kerja ini dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan mengajar kepada siswa di MI Raudatul Islamiyah dan sosialisasi wirausaha kepada ibu-ibu PKK di Desa PAL 9. Kegiatan mengajar di MI Raudatul Islamiyah berupa pengajaran mewarnai. Kegiatan ini
berjalan selama 6 hari, yakni dari hari Senin hingga Sabtu. Materi yang diberikan adalah cara mewarnai dengan teknik gradasi pada murid kelas 4 hingga 6 SD. Selain itu, juga terdapat pembagian gantungan kunci kepada murid yang sudah berpartisipasi pada kegiatan ini. Hasil pekerjaan murid akan dinilai oleh tim pemberdayaan. Kemudian, setelah dinilai, 3 karya murid terbaik mendapatkan hadiah berupa tumbler. Kegiatan pemberdayaan yang selanjutnya adalah melakukan sosialisasi wirausaha kepada wirausaha rumahan. Kegiatan ini berupa mendesainkan logo dan packaging. Kegiatan ini berawal dari diskusi dengan ibu-ibu yang menjalankan wirausaha untuk menentukan bentuk logo dan kemasan yang akan didesain. Setelah itu, tim pemberdayaan melakukan pembuatan logo dan kemasan menggunakan software komputer yang kemudian ditunjukkan kepada pemilik usaha tersebut. Peningkatan sarana dan prasarana Desa PAL 9. Program kerja ini terbagi menjadi 2 kegiatan, yaitu pembuatan pelang pembatas dusun dan pembaharuan peta Desa PAL 9. Kegiatan pembuatan pelang pembatas dusun bertujuan untuk memberi batas pada dusun yang berada di Desa PAL 9. Kegiatan ini berawal dari mencari titik pemasangan dan batasan antar dusun. Kemudian, mendesain bentuk pelang yang akan dipasang. Setelah desain pelang sudah terbentuk, pelang tersebut dicetak menggunakan material kayu. Pelang yang sudah jadi tersebut akan dipasang pada setiap dusun di Desa PAL 9. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana desa yang selanjutnya adalah pembaharuan peta desa yang terdapat di kantor Desa PAL 9. Peta tersebut akan digunakan di kantor Desa PAL 9. Semua kegiatan yang sudah dilakukan pada kegiatan KKN tematik arsitektur tersebut diharapkan dapat membangun desa supaya lebih baik. Akhir kata, kami tim Arsitektur Kalimantan Barat Kelompok A mengucapkan terima kasih.